jadi Zoom meeting malam ini ada 2 materi yang disampaikan oleh Bang Tikon, kemudian nanti berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang teknologi ya, kesempurnaan teknologi proses, yang mana di sini saya akan mengikuti slide juga dan saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, tujuannya apa? Teknologi ini diketahui, kesempurnaan teknologi yang ada di proses ini diketahui sebagai bekal atau sebagai modal atau sebagai cerita kita ya untuk melakukan pengembangan, mengedukasi orang-orang yang belum mengerti tentang proses. Nah, jadi ini yang menarik, selain sistemnya memang menarik dan ditambah lagi teknologinya yang memang cukup menarik. Ya, di sini saya akan share screen dan saya akan masuk ke slide. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Dan di sini saya akan share screen. Ya, jadi malam ini Proses Academy ya, proses menggunakan teknologi yang sempurna, Binance Smart Chain Academy Power Team. Ya, kita akan masuk di slide pertama, yang mana teknologi yang sempurna ya. Program pemasaran terdesentralisasi didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Smart contract pintar proses sepenuhnya tersedia untuk umum ya. Jadi Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Jadi di sini kita sangat nyaman, tidak ada hal yang ditakutin lagi, yang seperti dahulu kita pernah menjalankan bisnis pemasaran. Ya, salah satu contohnya ketika kita lagi semangat, tim sudah terbentuk, tahu-tahu websitenya diblok ya oleh pemerintah misalnya, ataupun dihacker ya, ditargetkan kompetitornya. Nah, di proses kenyamanan itu ada untuk masalah keamanan dari server atau sistem, karena sistem ini akan running terus-menerus selama internet ada di dunia ini. Nah, platform jaringan terdesentralisasi berdasarkan smart contract yang menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia dan membuka kemungkinan tak terbatas ya dari sistem keuangan ekonomi baru. Jadi semua orang di sini bisa tergabung dan marketnya sangat luas. Bagi teman-teman yang mempunyai partner atau teman dari luar, itu bisa menggabungkan di dalam satu sistem, yaitu sistem proses. Nah, di sini juga menariknya, proses ini marketnya sangat besar, karena memungkinkan sekali untuk menghubungkan orang-orang seluruh dunia. Nah, di sini kita masuk ke kondisi yang tidak dapat diubah, ya. Blockchain mengamankan algoritma, ya. Oleh karena itu, tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu atau membatalkan atau mengubah transaksi Anda. Nah, di proses ini, semua transaksi yang terjadi itu akan terjadi dan tidak ada yang bisa menghentikan atau ikut campur dalam transaksi itu. Bahkan Mr. Lado atau pengembang proses pun itu tidak mempunyai otoritas lagi untuk masuk ke dalam sistem atau menghalang-halangi transaksi itu. Nah, jadi semuanya berjalan dengan sempurna. Kalau memang si A harusnya mendapat bonus pada menit itu, dia akan mendapatkan bonus pada menit itu juga. Nah, inilah yang menarik ya, karena semua yang dilakukan secara auto dan dijalankan secara skrip algoritma blockchain teknologi. Nah, di sini transparan ya, transparan. Smart contract ya, kode smart contract pintar ya di proses ini. Smart contract-nya ini terbuka dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi ya. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang dapat diandalkan untuk kedepannya. Nah, jadi perlu diketahui smart contract proses ini sifatnya sangat transparan, transaksinya di-open-kan, historikalnya, bahkan algoritma atau perintah programnya pun dibuka. Nah, artinya tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah, di dalam sebuah bisnis, hal-hal yang paling umum yang sangat berpotensi menyebabkan penipuan di dalam bisnis yaitu transparansi. Nah, kalau bisnis itu sudah transparansinya 100%, ya pastinya tidak ada potensi penipuannya, ya.
kita paham betul selama ini bisnis-bisnis yang sudah berlalu itu karena faktor transparansi salah satunya, itulah yang menyebabkan berhentinya suatu program. Nah, di proses semuanya terbuka dan ini kenyamanannya jelas ya, terasa. Nah, jadi untuk memenuhi atau untuk melihat transparansi ini pastinya teman-teman juga harus memahami pengecekannya. Ya, saya akan masuk sebentar ke akun. Di sini saya akan share seperti apa transparansi yang ada di Porses ya. Kita akan masuk ke domain porses.io, kemudian kita akan login di akun dan kita akan lihat seperti apa transparansi yang dimaksud. Nah, ketika kita login di sini, kita bisa melihat semua ID ya. Artinya ID siapapun itu bisa kita lihat di sini. Ya, misalnya saya mempunyai teman dan mengerti ID-nya atau dompetnya, address walletnya, itu bisa kita loginkan ya untuk meyakinkan bahwa apa yang dia bicarakan terbukti. Misalnya ada seseorang memperkenalkan bisnis proses, kemudian dia mengaku mempunyai income misalnya 1000 USD. Nah, untuk mengetahuinya, untuk membuktikannya, itu bisa kita loginkan akunnya. Jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupin di sini. Tidak seperti dahulu ya, kalau kita berbisnis baru mulai, kita misalnya membeli mobil ya, membeli mobil ataupun istilahnya rental mobil dalam waktu 1 bulan, yang mana tujuannya untuk menaikkan trafik bisnis kita. Mobil yang kita rental tadi itu bicaranya adalah hasil dari bisnis tersebut. Nah, tapi kalau di proses itu tidak bisa dimainkan strategi pengembangan seperti itu. Apa yang kita bicarakan itu bisa dibuktikan. Ya, salah satu contohnya misalnya kita akan login di ID 211. Ya, semua orang bisa login di ID 211 dan status historikalnya sama. Nah, di sini kita masuk ke menu statistik ya, masuk ke menu statistik. Nah, di sini ada hasil yang didapat ya. Nah, seperti contoh hari ini itu ada masuk 5 BUSD. Nah, untuk melihat transparansinya itu kita menuju ke BSC Scan, yang mana ini adalah teknologinya atau blockchain yang digunakan, dan di sini historical ini sifatnya permanen ya. Selamanya akan ada di blockchain ini dan bisa kita lihat ya, mulai dari transaksi pertamanya menuju kemana, kemudian dibagikan lagi kemana, seperti itu. Nah, semuanya jelas di historical ini. Bahkan address wallet ini pun bisa kita lacak ya, dan kita lacak punya siapa, bahkan kita tahu juga ID-nya, seperti itu. Nah, jadi semuanya jelas di sini. Nah, kemudian untuk masalah transparansi smart kontraknya, itu bisa kita buktikan juga di bawah sini. Nah, di sini ada smart kontrak kode, ketika kita klik dia akan menuju ke BSC Scan. Kemudian transparansinya di sini, ini kontrak, kita klik. Kemudian kita lihat di sini ada kode ya. Nah, di sini ada perintah atau program, yang mana programnya dibuka. Artinya ketika teman-teman memahami algoritma, pastinya di sini ada ditemukan keadilan. Tidak ada skrip dalam kategori menuju ke kepentingan individu. Semuanya transparan, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada semua programnya dan status smart kontraknya ini verified ya. Di sini diopenkan. Nah, jadi inilah salah satu transparansi dan perlu diketahui ini sifatnya permanen dan tidak bisa dirubah. Di dalam teknologi blockchain, sistem itu hanya bisa ditingkatkan, tidak bisa dikurangin. Misalnya triple X itu dihilangkan, X3-nya dihilangkan, itu nggak bisa. Yang ada hanyalah penambahan. Seperti sebelumnya triple X ditambahkan, artinya itu adalah penambahan program. Tapi yang namanya pengurangan di dalam teknologi ini itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Kita akan masuk kembali ke slide sekilas seperti itu ya, untuk pengecekan transparansinya. Nah, disinilah kenyamanannya dan kita bisa melihat semuanya ya, ID siapapun, bahkan saldo wallet
seseorang pun bisa kita lacak dari BSC scan. Oke, di sini sepenuhnya otomatis ya. Jadi semua transaksi antara anggota komunitas dilakukan langsung dari satu dompet pribadi ke dompet yang lain ya, tidak ada akun untuk ditarik, jadi nggak ada proses withdraw di sini. Proses tidak menyimpan dana Anda. Jadi proses ini tidak ada menyimpan dana ya. Semua transaksi hasil penjualan slot ketika terjadi di menit itu atau di detik itu, hasil dari penjualan slot itu sendiri akan langsung dibagikan sesuai dengan algoritma yang menerimanya. Jadi tidak ada pengumpulan dana dulu. Kemudian disinilah menariknya potensi-potensi yang menyebabkan scam selama ini, salah satunya adalah pengumpulan dana. Ya, di proses itu bisa dibuktikan. Cara membuktikan pengumpulan dananya ada atau tidak, kita akan masuk misalnya di sini di kita lihat di smart kontraknya, di sini tidak ada saldonya ya. Ya, di sini 0. Nah, ini adalah salah satu bahwa smart kontrak ini tidak ada menyimpan dana. Ya, jadi itulah seperti itu yang dimaksud bahwa proses ini berjalan secara auto pada saat terjadinya transaksi peer-to-peer. Nah, jadi menarik sekali karena selama ini ketika kita berbisnis pemasaran, kita membeli alat misalnya atau membeli robot atau membeli semacam produk investasi ataupun membeli produk nyata seperti MLM, itu biasanya dananya ditransfer ke rekening tertentu atau kalau yang bersifat teknologi di wallet tertentu ya, ditujukan arahnya terpusat. Nah, di sini tidak ya, semuanya terjadi pada saat itu antar dompet, jadi tidak ada perantara sama sekali. Nah, kita paham betul salah satu potensi atau scam selama ini yang kita pahami itu adalah faktor pengumpulan dana atau dana terpusat ya, karena terkadang itu dananya ngumpul di suatu rekening tertentu atau di dompet tertentu, sudah banyak developmentnya, biasanya psikologinya terganggu sehingga ada niat ingin melarikan dana tersebut sehingga bisnisnya ditutup dan dia sudah mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, di sini terdesentralisasi ya. Nah, di sini tidak ada manajer atau admin atau tim leader atau sifatnya berjenjang. Di sini semuanya sama ya, semuanya adalah mitra. Nah, jadi termasuk penciptanya sendiri itu sama ya statusnya. Pencipta adalah peserta juga di platform proses ini ya, sama seperti kita. Nah, jadi inilah yang menarik dari proses. Nah, salah satu buktinya bahwa proses ini bukan orang yang duluan join yang mendapatkan income seperti plan binary yang mempunyai konsep piramida atau piramid. Di sini tidak seperti itu. Jadi siapa yang bekerja, siapa yang memahami, siapa yang mempunyai tim, bisa mengedukasi, itulah yang mendapatkan income banyak seperti itu. Nah, jadi salah satu pembuktiannya, teman-teman bisa misalnya ID 211 dengan income 8.000 USD, coba geser beberapa huruf ke belakang yang lebih dahulu joinnya, itu ada ketemu nanti yang income-nya pastinya lebih rendah, padahal dia duluan join. Nah, itu adalah salah satu pembuktian nyata dan teman-teman semua bisa membuktikan sendiri apa yang kita jelaskan di sini. Nah, jadi ini menarik ya, karena berlaku sangat adil. Oke, 100% dalam jaringan ya. Tidak ada biaya tersembunyi atau biaya layanan. Saldo smart kontrak selalu 0 ya. Seperti yang kita jelaskan tadi dan kita sudah cek, saldo smart kontraknya 0, bahwa di sini tidak ada development atau pengembang mengambil fee transaksi atau mengambil keuntungan dari transaksi yang kita lakukan. Nah, kalau dulu kita misalnya menjual produk ya di dalam bisnis pemasaran, dengan harga sekian kita dapat misalnya bonusnya 10% ya. Jadi persentase 90% itu berarti dananya itu kita berikan ke orang lain atau ke ownernya. Nah, artinya kita bekerja keras di lapangan, kita yang mengembangkan, cuman kita mendapat 10%.
Nah, di proses itu 100% kita dapatkan semuanya untuk kita, ya, untuk di X3-nya. Kemudian di X4-nya untuk kita dan tim kita, ya, seperti itu. Nah, jadi inilah yang menarik dari proses. Ya, seperti itu secara singkat tentang kesempurnaan dari teknologi yang ada di proses. Dan ini pemahamannya penting, bisa didalami lagi dan kita akan masukkan materi secara bertahap di setiap akademinya. Dan ini adalah materi tentang kesempurnaan dari teknologi yang dipakai oleh proses. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan teman-teman supaya menimbulkan kebanggaan yang ada di proses, ya, yang ada join di proses, bahwa kita mengerjakan hal yang luar biasa. Kemudian sebagai bahan cerita, ya, untuk mengedukasi teman-teman yang lain bahwa proses ini teknologinya seperti ini, ya, bukan seperti yang dulu. Dananya tidak terpusat, servernya tidak terpusat, transparansinya 100%. Nah, dengan dijelaskan seperti itu tadi, transparannya, pengecekannya seperti apa. Nah, jadi ketika kita berbicara transparan, anti scam, tanpa ada data atau tanpa ada bahan, terkadang kita sukan untuk menyebutkannya atau mempostingkannya, menceritakannya, tapi secara bertahap kita akan arahkan untuk apa yang pernah kita ceritakan selama ini, baik itu anti scam, transparan, dan lain-lain, itu bisa dijabarkan secara detail dan bisa dibuktikan by data. Seperti itu. Oke, ya, sekian untuk materi singkat malam ini. Dan mungkin Bang Haris sudah masuk, ya. Oke. Nah, di sini kita lebih mementingkan untuk materi tanya jawabnya atau sharingnya, yang mana teman-teman ketika mengembangkan, mencoba menceritakan proses ini kepada teman-teman yang lain atau mempromokan, pasti akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan itu tidak bisa terjawab. Nah, silakan di-sharingkan apa kendalanya. Perlu dipahami ini adalah hal yang baru, ya, penemuan baru, teknologi baru. Nah, bagi teman-teman yang ahli di bidang pengembangan binary system, ya, matahari sistem, donasi, konsep-konsep lama tolong dikosongkan dulu karena kita mengerjakan hal yang baru, ya. Saya juga background-nya dari bisnis seperti itu, tapi saya mengosongkan ilmu-ilmu itu karena konsep itu tidak bisa dibawa ke sini, ya. Proses ini perlu pendekatan, ya, pendekatan secara bertahap, karena kita di sini santai, nggak perlu buru-buru ngejar target, karena kita yakini bisnis ini untuk jangka panjang. Kenyamanan pasti ada. Oke, ya, saya kembalikan ke Bang Haris. Oke, terima kasih Mas Kenzi. Aduh, materinya mantap itu tadi Pak. Bang Pikun juga mantap, Bang Kenzi iya. Ayo sekarang, apakah ada di dalam pikiran kita, dalam mungkin konsep teman-teman yang sudah menjalankan bisnis network sebelumnya, sifat-sifat atau karakter-karakter yang sama, bahkan mirip persis dibandingkan dengan sifat-sifat dari Forsas yang tadi disampaikan oleh Bang Kenzi tadi. Jadi tidak ada admin, desentralisasi, 100% online, ya, transparan. Coba deh, kalau ada yang tahu, angkat jari. Apakah ada bisnis di sana yang mempunyai karakter sama dengan Forsas? Mungkin sama, atau mungkin lebih baik. Ayo, yang sudah pengalaman di jaringan, saya persilakan. Atau mungkin sudah ada pengalaman di bisnis jaringan yang ternyata memang tadi kata Bang Kenzi, kita harus mengosongkan pikiran, bukan berarti kita mengosongkan terus apa istilahnya terus jadi nggak tahu, tetapi menyisihkan lah istilahnya. Jadi kita menerima dalam arti konsep yang lama tetap ada, konsep yang baru kita terima dan kita compare. Orang yang bijak adalah membandingkan sesuatu dengan proporsinya, tidak dengan emosional. Bandingkan secara logika. Dengan perbandingan-perbandingan itu saya yakin kok Bapak-Bapak Ibu sekalian akan menemukan bahwa proses yang sekarang sedang kita tekuni ini adalah satu-satunya bisnis jaringan terdesentralisasi yang paling hebat. Makanya
kita tidak perlu sombong, tetapi memang begitulah teknologinya. Jadi kita tidak perlu sombong, tetapi memang begitulah teknologinya, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian diajak atau bukan berdebat ya, berdiskusi dengan teman-teman yang juga pemain jaringan, Bapak Ibu sudah punya kartu asnya, bahkan asnya tidak hanya 4, ada jokernya 2, 6, banyak. Mau ditambahin lagi nanti beli kartu lagi kan gitu. Jadi artinya banyak kartu as, banyak joker yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang ingin berdiskusi. Tinggal bagaimana kita menyampaikan, karena apa? Semua yang kita sampaikan perlu dengan pemahaman. Jadi jangan menyampaikan sesuatu itu Anda nggak paham, jadi sampaikan dengan pemahaman. Artinya Anda paham tidak paham, memang begitulah konsep bisnisnya, konsep Forsas seperti itu. Mungkin kurang lebihnya begitu tadi. Saya tarik garing benang merahnya dari Bang Ken disampaikan bahwa kita di sini kita adalah istilahnya point sales atau nilai lebihnya atau kelebihannya dari Forsas dibanding yang lain. Karena pasti saya tahu Bapak Ibu sekalian juga pernah menjalankan Forsas. Bahkan yakinlah pada saya kalau Bapak Ibu itu sekarang disorotin oleh semua orang pemain jaringan di Facebook ataupun di WA, Anda akan dijabri untuk diajak untuk bermain yang di luar Forsas. Kan dipikir Anda adalah leader. Padahal apa yang dia tawarkan itu tidak lebih baik, tidak lebih aman daripada yang sekarang sedang kita tekuni. Makanya jangan sampai tertipu atau tergoda, ya. Bukan berarti Bapak Ibu sekarang punya bonus itu adalah sudah berhasil, bukan. Itu baru permulaan ya. Baru dapat bonus 100 bus, 200 bus, 1000 bus, 2005, itu baru permulaan. Apalagi belum dapat bus apa-apa, belum dapat mitra, sudah ganti lokomotif. Waduh, kasihan banget itu. Sangat kasihan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah menekuni ini, sudah benar, jangan tergoda, karena apa? Anda yang jalankan sekarang ini jauh lebih baik sebetulnya dibandingkan orang-orang di luar sana menawarkan bisnis jaringan online dengan berkedok jaringan, bisnis dengan HP, kan, dengan aplikasi, dengan link referral, tetapi teknologinya masih teknologi yang sentralisasi. Oke, cukup sekian. Ini tanggapan saya. Ada pertanyaan, silakan. Baik di dalam materi maupun di luar materi yang disampaikan Bang Ensi atau Bang Tikun, silahkan, tidak apa-apa. Curhat juga nggak apa-apa. Di sini semua sudah member kan? Oh, ternyata belum saya hidupkan mic-nya. Saya hidup, Oh, makanya dari tadi saya ngoceh aja nggak ada yang hidup. Sini saya hidupkan. Halo. Punya co-host juga nggak bisa ini. Membantu. Mungkin ya, Pak. Ini co-hostnya Sudah. Jadi, Oke ya teman-teman, ya jadi silakan direspon atau disaringkan apa yang ingin disampaikan. Mungkin Zoom meeting malam ini kan khusus yang udah join, jadi artinya pastinya ada beberapa yang mungkin mau disaringkan, silakan. ada pertanyaan nggak? Cik, ada anak-anak nggak, Cik? Yang bilang bulan, Cik. Bang Aris keluar ya? Ya, jadi ada koneksi error mungkin. Nah, jadi mungkin di antara teman-teman ini silakan di chat ya, atau mungkin di open mic untuk menyampaikan apa yang mau disaringkan, atau mungkin ingin berbagi ya bagi teman-teman yang mungkin sudah membuktikan strateginya, sudah menemukan kreasinya, silakan dibagikan ke tim-tim yang lain, karena pada intinya ini adalah bisnis yang mana menggunakan sistem saling membantu ya. Jadi kalau teman mempunyai strategi atau semacam akademi yang
Kalau kemelorong ternyata dibuktikan bisa terbukti selama ini mungkin bermanfaat untuk orang banyak dan silakan dibagikan di Zoom meeting malam ini. Itu orang satu ya. Oh, Masih ada sisa lorong. oh ini oke kirain di Dari satu toke jadi satu toke jadi sisanya 0,8. ngobrol dengan not. Oke, Bang Haris sudah masuk? Aduh, saya teriak-teriak malah langsung putus sendiri ya, dimarahin sama Zoom-nya, nggak boleh teriak-teriak ini. Aduh, piye. Hai langsung celup hilang. Main langsung. Panggi ya apa? Caranya Apa kan? Sebagai ya spam. Apa, Kim? Kim, aja ngobrol dhewe. Krungu suaramu ning kene. Ayo, ngobrol dimatikan mic-nya. Ayo ngobrolnya di sini. Ada pertanyaan ini? Waduh, ini sudah dibuatkan materi seperti tadi kok cuma diem aja, ini enggak nganu, ini enggak apa jadinya. Enggak asik nih. Yang jelas mantap lah. Mantap kowe iki. Oh, takon, kene tanya. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk, Bang ya. Ya. Ya, saya bacain. Kenalkan, nama saya Heri ya, dari Bandung. Bagaimana cara pertama menyampaikan pertanyaan dari Calmit? Ya, apakah langsung ke pembuatan trust wallet atau ke pendekatan dulu? Pendekatan dulu lah. Trust wallet itu apa gitu kan. PDKT dulu. Pak Heri baru gabung berapa hari, Pak Heri? Suaranya dihidupkan aja nggak apa-apa, Pak Heri. Halo Pak Heri. Pak Herinya kayaknya masih baru ini, masih malu nih. Enggak apa-apa kok, kenapa minta maaf? Belum bisa on. Oh, belum bisa on. Ya, jadi kita respon aja Bang ya. Jadi ketika kita join proses, pastinya kita menunjukkan bahwa kita itu join proses. Itu adalah langkah awalnya. Cara menunjukkan kita join proses itu dengan seperti apa? Dengan bercerita, ya, bercerita bahwa kita join proses, kelebihan proses seperti ini, proses ini ditemukan oleh siapa, kemudian ceritalah sedikit secara garis besarnya tentang proses. Itu yang pertama. Kemudian terus yang kedua pastinya dengan ceritanya proses ini yang luar biasa, pasti orang tertarik dan mengajukan pertanyaan. Ya, sebelumnya kita kenal ya, pastinya kita kalau belum kenal ya berkenalan dulu. Nah, semua itu sudah dilakukan, kita udah sinkron, udah komunikasinya enak, seperti itu, ya pastinya dia akan mengajukan pertanyaan. Ya, jawab apa yang dia tanyakan. Nah, disitulah nanti kemampuan kita atau pengetahuan kita mulai diuji tentang proses ini, dari pertanyaan orang itu sendiri. Ketika orang tidak ada bertanya ke kita tidak tahu sebatas mana kemampuan kita mengetahui tentang proses ini. Nah,